Pagi itu, matahari bersinar lembut menebarkan cahaya hangat yang menusuk melalui jendela kamar Nabila. Ia menguap kecil lalu tersenyum ketika melihat selai dinding. Ini hari pertamanya sebagai pelajar. Perasaan bahagia dan juga semangat memenuhi ayah. Nabila bangkit dari tempat tidur dengan penuh energi. Setelah mandi dan mengenakan pakaian yang telah disiapkan sejak semalam, ia berdiri di depan cermin. Kemeja putih bersih, dipadukan dengan celana jeans biru muda, membuatnya terlihat segar dan juga siap menghadapi hal baru. Di ruang makan rumahnya, ibunya sudah menyiapkan sarapan dengan aroma nasi yang masih mengepul dan segelas susu hangat menggoda keroncongan. "Nabila, makan dulu ya nak, jangan sampai telat," ujar ibunya sambil tersenyum. Nabila duduk dan menikmati sarapannya dengan lahap. Sementara itu ayah yang sedang membaca koran. Ia pun ikut menyauti. "Nabila, kamu semangat ya. Ini awal perjalanan panjangmu sebagai pelajar," kata ayahnya dengan bangga. Nabila mengangguk dengan mantap. "Iya ya, Bu, doakan ya, biar aku bisa menjalani semuanya dengan baik." Setelah sarapan saat itu, ia mengambil tasnya yang sudah tertata rapi di atas meja. Dengan penuh hormat, Nabila menghampiri kedua orang tuanya, lalu mencium tangan mereka. Ibunya adalah seorang wanita parubaya dengan senyum teduh, mengelus kepala putrinya dengan penuh kasih sayang. "Kamu hati-hati di jalan ya nak. Semoga harimu menyenangkan. Jangan lupa makan siang ya," pesan sang ibu dengan nada lembut namun penuh perhatian. Ayahnya seorang pria dengan perawakan tegap dan juga raut wajah yang selalu memberikan rasa aman bagi keluarganya. "Kamu jangan ragu bertanya ya. Kalau ada yang tidak mengerti, belajar yang rajin. Jangan terlalu tegang. Dan yang penting, kamu harus bisa menikmati prosesnya. Ini awal yang baru buatmu ya nak. Semoga kamu bisa jadi orang sukses." Mendengar kata-kata itu, hati Nabila terasa semakin hangat. Ia bersyukur memiliki keluarga yang begitu mendukungnya. Dengan langkah ringan dan juga semangat yang membara, ia berjalan menuju gerbang rumah, menunggu angkutan umum yang akan membawanya ke kampus. Di dalam perjalanan, Nabila menikmati pemandangan kota yang mulai sibuk. Mobil-mobil berlalu lalang dengan berjalan kaki yang memenuhi trotoar, serta berbagai aktivitas dari pagi yang mulai menggeliat. Ia menarik nafas dalam-dalam berusaha menyerap semua energi positif yang telah mengelilinginya. Ini adalah awal dari babak baru dalam hidupnya, dan ia ingin menjalaninya dengan sebaik mungkin. Setibanya di kampus, suasana ramai langsung menyambutnya. Mahasiswa baru berkerumun di beberapa titik. Ada yang masih sibuk mencari arah, ada pula yang sudah mulai berbincang dengan teman-teman baru. Nabila melangkah dengan penuh percaya diri. Meskipun di dalam hatinya masih ada sedikit gugup, namun ia tahu bahwa ini adalah bagian dari perjalanan. Ia melihat gedung utama universitas yang megah, berdiri kokoh dengan arsitektur modern yang memancarkan wibawa dan juga ilmu pengetahuan. Sepanjang lorong-lorong kampus, mahasiswa hilir mudik dengan berbagai ekspresi. Ada yang terlihat serius, ada juga yang menikmati dengan tertawa lepas. Tak butuh waktu lama bagi Nabila untuk menemukan ruang kelasnya. Saat ia masuk, beberapa mahasiswa sudah ada di dalam. Sebagian sibuk dengan ponsel mereka, sementara yang lain terlihat berbincang akrab. Ia memilih duduk di salah satu bangku di tengah, membuka bukunya lalu tersenyum sendiri. Hari ini, ia benar-benar telah menjadi mahasiswa. Hingga beberapa menit kemudian, seorang gadis berkacamata dengan senyum ramah duduk di sebelahnya. "Hai, aku Rina. Kamu mahasiswa baru juga kan?" tanyanya dengan nada bersahabat. Nabila mengangguk tersenyum hangat. "Iya, aku Nabila. Senang bertemu denganmu, Rin." Percakapan itu pun mengalir begitu saja. Keduanya langsung merasa nyaman satu sama lain.
Tak lama kemudian seorang dosen masuk ke dalam kelas dan suasana pun menjadi lebih hening. Perkuliahan pertama pun telah dimulai saat itu. Hari pertama berjalan dengan lancar dan juga menyenangkan. Setelah selesai kuliah, Nabila dan Rina memutuskan untuk makan siang bersama di kantin kampus. Mereka bertemu dengan beberapa mahasiswa lain, berbagi cerita dan juga tertawa bersama. Nabila merasa lega sekaligus bersyukur. Kampus ini mungkin tempat yang baru baginya, tetapi ia merasa bahwa dirinya akan menemukan banyak hal indah di dalamnya. Menjelang sore saat ia pulang dengan hati yang penuh dengan kebahagiaan. Setibanya di rumah, ia kembali mencium tangan ibunya, lalu duduk di ruang tamu sambil menceritakan pengalaman hari pertamanya. Ibunya mendengarkan dengan penuh perhatian, sementara ayahnya sesekali mengangguk bangga melihat putrinya tumbuh semakin mandiri. Hari itu berakhir dengan penuh syukur. Nabila menyadari hidupnya saat ini penuh dengan kebahagiaan dan juga harapan baru. Ia siap menghadapi hari-hari berikutnya dengan semangat yang lebih besar. Singkat cerita, di pagi yang cerah berganti siang yang hangat. Setelah hari pertama perkuliahan yang menyenangkan, Nabila dan Rina memutuskan untuk bersantai sejenak di sebuah kafe yang cukup populer di kalangan pelajar. Kafe ini memiliki suasana yang nyaman dengan dekorasi modern dan juga musik akustik yang mengalun dengan lembut. Aroma kopi yang khas memenuhi ruangan, bercampur dengan harum kue-kue yang baru dipanggang. Nabila duduk dengan anggun di salah satu sudut kafe, mengenakan blus putih berpotongan simpel namun elegan, dipadukan dengan rok mini berwarna pastel. Rambut panjangnya hitam berkilau tergerai dengan indah, memberikan kesan yang semakin menawan. Ia memang adalah gadis yang modis, tidak hanya sekedar mengikuti tren, tetapi juga memiliki selera sendiri dalam berpakaian. Setiap detail yang ditampilkan tampak sempurna tanpa terkesan berlebihan. Tak heran jika banyak mata yang sekali mencuri pandang ke arahnya. Namun Nabila tetap menjadi dirinya sendiri, seseorang yang lebih mengutamakan kenyamanan dan juga kepercayaan diri dibandingkan sekedar menarik perhatian. Sementara saat itu Rina, sahabatnya, duduk di depannya mengenakan kemeja longgar dengan jeans favoritnya. Mereka berdua tertawa kecil sambil menikmati minuman masing-masing, berdiskusi banyak hal, mulai dari pengalaman hari pertama di kampus hingga rencana mereka untuk hari-hari ke depan. Obrolan mereka begitu menyenangkan hingga tanpa mereka sadari, seseorang mendekati meja mereka dengan langkah percaya diri. "Kamu Nabila ya?" Suara berat seorang pria terdengar membuat keduanya menghentikan pembicaraan mereka. Nabila menoleh ke arah suara itu. Seorang pria bertubuh tinggi dengan pakaian mahal dan gaya yang terlihat sengaja agar tampak keren, berdiri tepat di depan mereka. Kemeja lengan panjangnya saat itu, dengan rambutnya ditata rapi dengan gaya kekinian, dan ada aroma parfum mahal yang tercium saat ia mendekat. "Kenalin, gue Farul." Nama pria itu langsung teringat di benak Rina. "Iya kak, aku Nabila. Emangnya ada apa ya kak?" Nabila menjawab dengan biasa, tanpa menunjukkan ketertarikan yang berlebihan. Farul tersenyum miring, memasukkan satu tangannya ke saku celana, mencoba memberikan kesan santai, namun tetap berwibawa nada. "Aku gak nyangka ya ketemu kamu di sini. Tadi dari jauh itu aku lihat, kayaknya gak salah orang. Kamu makin cantik aja ya." Nabila hanya tersenyum tipis dan menyesap minumannya dengan tenang. Rina yang duduk di seberang pun melirik sekilas ke arah pria itu dan langsung memahami situasinya. Farul memang dikenal sebagai seorang yang memiliki sikap keren dan juga sikap arogan. Mungkin karena latar belakang dari keluarganya yang kaya raya. Ayahnya adalah seorang pejabat tinggi, dan hal itu membuatnya terbiasa mendapatkan apa yang ia inginkan, termasuk dalam hal perempuan. Farul menarik kursi tanpa izin, lalu duduk dengan percaya diri. "Jadi, sekarang kamu kuliah di kampus ini?"
Hebat sih Nabila. Aku kemarin lihat kamu. Aku juga di kampus ini. Tapi ya, aku udah semester 5. Dulu kita tidak terlalu kenal ya. Nabila tetap tenang. Iya mungkin kak. Memang saat itu aku tidak tahu. Nabila memang tidak terlalu tertarik untuk memperpanjang pembicaraan. Namun berbeda dengan Farul yang tampak ingin terus menggali pembicaraan. Baginya ini adalah kesempatan untuk mengenal Nabila lebih dekat. Kita dulu satu sekolah SMA loh, kata Farul, mencoba menghidupkan pemikiran. Masa kamu tidak ingat aku sih? Sebelum Nabila menjawab, Rina yang dari tadi diam akhirnya membuka suara dengan nada santai namun sedikit menyindir. Oh, iya, Farul ini kan kakak kita dulu. Farul menoleh ke Rina dengan ekspresi bingung. Kakak kelas? Iya. Dulu kan kamu terkenal juga di sekolah. Tapi bukan karena hal akademik sih. Farul terkekeh, tidak merasa tajam. Iya, aku memang lebih menyukai bisnis sama dengan urusan di luar sekolah. Sekolah mah yang penting, tapi cari hubungan juga penting. Nabila dan Rina saling bertukar pandang. Mereka mencoba membalas ucapan-ucapan dia agar terlihat lebih akrab saja. Sebenarnya mereka malas. Mereka tahu betul saat itu tipe orang seperti Farul, seorang yang lebih mengandalkan nama besar keluarganya daripada usaha pribadi. Meskipun dia berbicara dengan santai dan juga percaya diri, ada kesan bahwa dia selalu ingin dianggap lebih tinggi daripada orang lain. Farul menyesap kopinya lalu menatap Nabila dengan intens. Gue pikir kita harus lebih sering ketemu deh. Siapa sih yang tahu kita bisa saling mengenal lebih dalam? Iya kan? Nabila hanya tersenyum tipis. Kampus kan cukup besar. Kalau sering ketemu ya kebetulan. Farul tidak mendapatkan respon seperti yang ia harapkan. Biasanya saat ia menunjukkan ketertarikan pada seorang perempuan, perempuan yang berada di dekatnya akan terlihat antusias. Namun Nabila tampak biasa saja, tidak menunjukkan ketertarikan atau rasa kagum sama sekali. Ini tentunya membuatnya sedikit bingung dan juga sedikit kehilangan kepercayaan diri dari Farul. Rina yang mulai merasa bahwa pertemuan ini bisa berlangsung lebih lama dari apa yang diharapkan, memutuskan menyelamatkan Nabila saat itu. Kita kan masih ada tugas yang harus bekerja sama ya, Bil. Kayaknya kita harus pulang deh sebentar lagi. Ya ampun, iya Rin, aku hampir lupa, saut Nabila dengan cepat, menangkap kode dari temannya itu. Ia merapikan tasnya dan berdiri. Makasih ya kak, senang ketemu kamu. Mungkin lain kali kalau kebetulan bertemu, kita bisa ngobrol lagi. Farul meskipun merasa kurang puas karena percakapan tidak berlangsung lama, dia pun tetap tersenyum. Oke, santai aja. Kapan-kapan kita pasti bisa ketemu lagi kok. Oh ya, kalau lo butuh sesuatu, kabarin aja ya. Gue kaya, lo bisa minta apa aja. Nabila dan Rina pun segera berjalan keluar dari kafe, meninggalkan Farul yang masih duduk di meja dengan ekspresi yang sama. Saat mereka sudah cukup jauh, Rina tertawa kecil. Duh, tadi kocak banget ya. Mukanya langsung berubah pas kamu gak tertarik. Nabila pun ikut tertawa kecil. Iya, aku sih biasa aja. Tapi dia kayaknya terlalu percaya diri deh. Biasa Bil, anak pejabat. Pikirannya semua orang bakal tertarik itu sama dia. Aneh. Keduanya pun terus berbincang sepanjang perjalanan pulang. Meskipun baru awal perkuliahan, mereka sudah mengalami berbagai hal menarik, dan Nabila semakin yakin bahwa masa kuliahnya akan menjadi pengalaman yang baik untuknya.
Sudah 2 bulan berlalu sejak hari pertama perkuliahan, dan Nabila semakin terbiasa dengan ritme kehidupan di kampus. Ia semakin akrab dengan teman-temannya, termasuk Rina, yang selalu setia menemaninya di berbagai kesempatan. Hari-harinya terasa menyenangkan, penuh dengan tawa, canda, dan tentu saja tugas-tugas yang mulai menumpuk. Namun di balik semua itu ada satu hal baru yang mulai menyita perhatiannya. Seseorang yang belum pernah ia perhatikan sebelumnya. Tetapi entah mengapa, belakangan ini ia sering memikirkannya. Suatu siang yang cerah, Nabila dan Rina berjalan melewati lapangan basket kampus. Beberapa mahasiswa berkumpul di sana, menonton pertandingan persahabatan antar fakultas. Suara bola yang memantul di atas aspal bercampur dengan sorak-sorai dari para penonton. Nabila tidak terlalu tertarik dengan olahraga, tetapi saat matanya menangkap sosok yang sedang bermain di tengah lapangan, langkahnya perlahan lambat. Pria itu tampan, bertubuh tinggi dengan kulit sawo matang yang terlihat semakin eksotis di bawah sinar matahari. Keringat mengalir di pelipisnya, tetapi alih-alih terlihat berantakan, justru menambah pesonanya. Rambutnya sedikit berantakan karena permainan, tetapi sorot matanya yang tajam tetap terfokus pada bola. Setiap gerakannya terlihat lincah dan penuh percaya diri, seakan sudah terbiasa bermain sejak lama. "Nabila, lo kenapa?" Rina bertanya menyenggol lengan sahabatnya yang terlihat terpaku menatap lapangan. Nabila tersadar, sedikit salah tingkah saat itu. Gak apa-apa. Cuma, dia siapa ya?" Tanyanya sambil sedikit mengangguk ke arah pria yang sedang bermain. Rina mengikuti arah pandangannya lalu tersenyum kecil. "Oh, itu Kak Barul, kakak tingkat kita. Dia mahasiswa semester 5, anak teknik. Ganteng ya?" Nabila tersipu berusaha menyembunyikan ketertarikannya. "Lumayan sih," jawabnya dengan singkat. Meskipun di dalam hati ia mengakui bahwa pria itu memang lebih dari sekadar lumayan. Ada sesuatu pada dirinya yang membuat Nabila merasa ingin mengenalnya lebih jauh. Mereka terus menonton beberapa menit sebelum akhirnya memutuskan untuk pergi ke kelas. Namun bayangan Barul tetap ada di benak Nabila sepanjang hari. Saat matahari mulai tenggelam, Nabila berdiri di halte kampus menunggu angkutan umum untuk pulang. Mahasiswa lain juga berdiri di sekitar halte. Beberapa sibuk dengan ponsel mereka, yang lain berbincang dengan teman-teman. Jalanan mulai ramai dengan kendaraan yang berlalu lalang, menandakan waktu pulang kerja dan pulang kuliah sudah tiba. Angin sore berembus pelan, membawa aroma khas kota yang sedikit bercampur dengan bau aspal yang panas, yang saat itu mulai mendingin. Nabila merapatkan jaketnya sekali melirik ke arah jalan, berharap angkutan akan segera datang. Namun saat ia sedang menanti, ia menoleh ke samping dengan matanya membelalak sedikit. Barul berdiri tak jauh darinya saat itu. Pria itu mengenakan kaos hitam polos dengan celana jeans santai. Rambutnya sedikit acak-acakan setelah berolahraga. Ia terlihat begitu kasual namun tetap menarik, seakan merasakan tatapan Nabila. Barul menoleh dan mata mereka pun bertemu sejenak. Nabila langsung berpaling, berpura-pura sibuk dengan ponselnya, tetapi jantungnya berdegup lebih cepat saat itu. Tak butuh waktu lama sebelum Barul melangkah mendekatinya. Kamu mahasiswa baru kan?" Suaranya terdengar santai, tetapi cukup dalam dan juga menenangkan. Nabila menoleh berusaha terlihat biasa saja. Iya kak," jawabnya, berusaha tidak terdengar terlalu gugup. "Kenalin, aku Barul. Kayaknya tadi aku lihat kamu di lapangan basket." Nabila sedikit terkejut, tidak menyangka ternyata Barul juga memperhatikannya. "Oh, iya kak. Tadi aku sama teman cuma lewat aja, terus nonton sebentar." Barul mengangguk tersenyum sedikit. "Kamu suka basket?"
Nabila menggeleng. Gak terlalu sih kak, tapi kalau nonton kadang-kadang seru juga. Percakapan mereka mengalir begitu saja. Barul ternyata cukup ramah dan tidak sombong seperti beberapa senior lain yang pernah ditemui Nabila. Ia memiliki cara bicara yang tenang dan juga menyenangkan, membuat Nabila merasa nyaman meskipun awalnya sempat canggung. Ketika angkutan umum yang dinanti tak kunjung tiba, Barul menoleh ke arah motornya yang diparkir tak jauh dari halte. "Rumah kamu di mana? Kalau nggak keberatan, aku bisa antar kok," tawarnya dengan santai. Nabila ragu sejenak. Ia tidak pernah terbiasa menerima tumpangan dari orang yang belum terlalu ia kenal. Namun melihat cara bicara Barul yang begitu santai dan juga tidak memaksa, ia pun akhirnya mengangguk. "Ya udah boleh kak, rumahku juga nggak terlalu jauh kok. Lagian dari tadi nunggu angkot gak datang-datang." "Yaudah, ayo naik." Barul tersenyum lalu berjalan ke motornya. Nabila mengikuti di belakangnya merasa sedikit gugup, tetapi juga bersemangat. Ini adalah pertama kalinya ia sedekat ini dengan pria yang membuatnya tertarik. Perjalanan pulang terasa begitu menyenangkan. Angin sore menerpa wajah mereka saat motor melaju di jalan yang mulai ramai. Sesekali Barul bertanya tentang jurusan yang diambil Nabila, bagaimana kesannya setelah 2 bulan kuliah, dan juga topik-topik ringan yang lainnya. Semakin lama berbincang, semakin Nabila menyadari bahwa Barul bukan hanya sekedar pria tampan yang jago bermain basket, tetapi juga seorang yang memiliki kepribadian yang menyenangkan. Setelah beberapa belas menit perjalanan, mereka akhirnya sampai di depan rumah Nabila. Barul pun menempatkan motornya dengan santai. "Ini rumah kamu?" tanyanya sambil melirik bangunan sederhana namun nyaman itu. "Iya kak, makasih ya udah nganterin," kata Nabila sambil turun dari motornya. "Siap, lain kali kalau butuh tumpangan kabarin aja ya," kata Barul dengan senyum khasnya. Nabila hanya tersenyum kecil, merasa sedikit salah tingkah. Iya kak, sekali lagi makasih ya. Hati-hati ya di jalan," ucapnya sembari mengucapkan kata dadah. Barul mengangguk lalu menyalakan mesin motornya kembali. Sebelum pergi, ia sempat menatap Nabila sejenak. "Yaudah, aku pulang dulu ya." Motor itu melaju menjauh meninggalkan Nabila yang masih berdiri di depan rumah dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal yang pasti, pertemuan ini akan terus terngiang di benaknya. Saat ia masuk ke rumah, ibunya yang sedang duduk di ruang tamu pun langsung menyambutnya dengan tanya, "Loh, kamu pulang naik apa tadi?" "Itu bu, tadi diantar sama teman." Ibunya mengangguk tidak bertanya lebih jauh. Nabila pun kemudian masuk ke kamarnya, melemparkan tas itu ke atas tempat tidurnya, lalu berbaring sambil menatap langit-langit. Ia mengingat kembali perjalanan pulang bersama Barul. Bagaimana mereka berbincang, bagaimana angin sore terasa begitu menyenangkan saat mereka melaju bersama di atas motor. Hatinya terasa hangat. Mungkin inilah adalah sesuatu yang baru, sesuatu yang belum ia mengerti sepenuhnya, tetapi ia tahu bahwa ia ingin menjalaninya. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Nabila dan Barul semakin dekat. Hampir setiap hari mereka bertemu, baik di kampus maupun di luar. Barul bukan tipe pria yang banyak bicara, tetapi setiap kata yang diucapkannya selalu membuat Nabila merasa nyaman. Tidak ada kesan memaksa, tidak ada basa-basi yang berlebihan, hanya percakapan sederhana yang terasa tulus. Bersama Barul, Nabila merasa dirinya bisa menjadi dirinya sendiri. Mereka sering menghabiskan waktu setelah kuliah, entah sekedar duduk di taman kampus, mengobrol di kantin, atau kadang Barul mengantarnya pulang seperti hari itu. Setiap kebersamaan mereka terasa ringan, tanpa beban, tetapi justru itulah yang membuatnya semakin berarti.
Hingga suatu sore Barul mengajak Nabila jalan-jalan setelah kuliah. Mereka mengendarai motor, menikmati angin yang sejuk dan juga jalan yang tidak terlalu ramai. Sesekali Barul bercanda tentang hal-hal kecil, dan Nabila pun tertawa lepas, merasa begitu bahagia. Namun tanpa mereka sadari dari kejauhan, seseorang memperhatikan mereka dengan sorot mata tajam. Di dalam sebuah mobil mewah berwarna hitam, Farul duduk di balik kemudi dengan rahangnya yang mengeras. Tangannya mengepal di atas setir. Matanya tak lepas dari pemandangan di depannya. Ia melihat Nabila, gadis yang selama ini ia incar, duduk di belakang Barul dengan ekspresi yang begitu bahagia. Matanya berbinar saat tertawa bersama pria yang memboncengnya, dan itu membuat Farul semakin geram. Bagaimana bisa? Kok Nabila dekat sih sama dia? Brengsek. Farul tahu siapa Barul. Mereka bukan hanya sekedar kenal. Mereka adalah saudara sepupu. Namun sejak kecil hubungan mereka tidak pernah dekat. Meski berasal dari keluarga yang sama, mereka tumbuh dengan kehidupan yang jauh berbeda. Farul berasal dari keluarga yang kaya. Ayahnya seorang pejabat terpandang, sementara Barul hidup sederhana. Meskipun mereka memiliki hubungan darah, mereka hampir seperti dua orang asing yang hanya bertemu saat acara keluarga. Farul selalu merasa bahwa dirinya lebih unggul dalam segala hal, dan ia terbiasa mendapatkan apa yang ia inginkan. Tetapi kali ini sesuatu yang ia inginkan telah direbut oleh Barul, dan itu membuatnya semakin marah. Farul yang marah saat itu menekan pedal gas lebih dalam, menyalip motor yang dikendari Barul dan juga Nabila dengan kecepatan tinggi. Klaksonnya berbunyi nyaring membuat Nabila sedikit terkejut, dan refleks berpegangan lebih erat pada Barul. Barul yang menyadari itu pun hanya melirik sekilas tanpa ekspresi. Mobil Barul berani mendadak beberapa meter di depan mereka, memaksa Barul untuk melambat motornya. Dengan wajah yang penuh emosi, Farul keluar dari mobilnya dan berjalan ke arah mereka dengan langkah cepat. Barul pun menghentikan motornya ke pinggir jalan. Sementara Nabila, dia menatap Farul dengan kebingungan. "Turun loh," kata Farul. Dengan nada dingin matanya menatap Nabila. Nabila masih belum memahami situasi sepenuhnya. "Loh, Kak Farul, ada apa ya kak?" Farul tidak menjawab. Ia menatap Barul dengan tatapan menantang. "Gue gak nyangka ya, lo seberani ini ya Rul. Lo sadar gak sih, lo lagi sama cewek yang gue incar?" Barul tetap tenang, meskipun matanya sedikit menyipit. "Loh, emangnya Nabila ini pacar lo? Bukan kan? Dia ini bukan barang yang bisa lo incar. Dia punya hak buat milih siapa yang dia mau ya Rul." Farul tertawa kecil, tetapi tidak ada kebahagiaan dalam tawanya. "Lo pikir lo bisa menang dari gue? Lo sadar gak sih siapa gue?" Barul menatapnya. "Gue sadar siapa lo, tapi itu gak berarti apa-apa buat gue ya." Nabila yang melihat situasi pun mulai memanas. Dia segera turun dari motor dan berdiri di antara mereka. "Kak Farul, hentikan ya kak. Aku bukan milik siapa-siapa. Dan aku juga berhak menentukan dengan siapa aku mau dekat. Aku gak suka dengan kakak sombong. Aku lebih suka dengan Kak Barul. Dia baik meskipun sederhana." Farul menatap Nabila dengan penuh emosi. "Lo serius, Bil? Lo lebih milih dia daripada gue? Dan kini lo juga ngerendahin gue?" "Tak pernah terpikir ya, Bil. Lihat aja lo, membuat nyesel." Nabila menarik nafas dalam-dalam, mencoba mengendalikan perasaannya. "Iya kak, aku gak pernah punya perasaan lebih kepada kakak. Aku cuma anggap kamu teman. Gak lebih dari itu kak." Perkataan itu pun seperti tamparan keras bagi Farul. Rahangnya mengeras, nafasnya memburu. Tetapi ia tidak bisa membantah kata-kata Nabila. Barul tetap berdiri tenang di sampingnya,
siap jika sesuatu terjadi. Setelah beberapa detik kemudian hening, Farul pun menghela nafas kasar. Lo bakal nyesel ya Nabila. Lihat aja lo, katanya dengan suara rendah, lalu berbalik menuju mobilnya. Tanpa berkata lagi, ia masuk ke dalam mobil dan menekan gas dengan kasar, meninggalkan debu yang berterbangan di jalan. Nabila masih berdiri diam di tempatnya, sementara Barul menatapnya dengan khawatir. Kamu gak apa-apa kan? Tanyanya dengan lembut. Nabila menghela nafas mencoba menenangkan dirinya. Aku gak apa-apa, cuma aku gak nyangka dia bakal bereaksi seperti itu. Barul mengangguk. Iya, dia memang terbiasa dapat apa yang dia mau, jadi ya dia kasar. Tapi kamu udah ngasih tahu kan keputusan kamu, dan itu yang paling penting. Makasih ya kak, aku senang kamu ada di sini, ucap Nabila tersenyum tipis. Ia tahu bahwa memilih Barul mungkin bukan pilihan yang mudah, terutama dengan adanya Farul yang pasti tidak akan tinggal diam. Tetapi bagi Nabila, kebahagiaan sejati bukan tentang siapa yang paling kaya atau paling berkuasa. Kebahagiaan sejati adalah tentang bersama seorang yang bisa membuatnya merasa tenang, dihargai dan juga diterima apa adanya. Dan bagi Nabila, orang itu adalah Barul. Farul yang melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Emosi yang masih membakar dadanya, perasaan marah, kecewa dan juga gengsi bercampur menjadi satu. Ia tidak percaya bahwa Nabila lebih memilih Barul, sepupunya sendiri yang selama ini ia anggap tidak ada apa-apanya dibanding dirinya. Bagaimana bisa gadis seperti Nabila memilih beras sederhana itu daripada dirinya yang kaya, berpengaruh dan juga punya segalanya? Ia mengerem dengan kasar ketika sampai di tongkrongan favoritnya, sebuah markas yang sering menjadi tempat nongkrong anak-anak dari kalangan atas. Beberapa temannya sudah ada di sana, duduk santai sambil merokok dan juga bercanda. Begitu melihat Farul masuk dengan ekspresi wajah yang gelap, mereka pun langsung tahu ada sesuatu yang terjadi. Bro, ada apa? Mukanya kok kayak habis ditinggal nikah. Ucap salah satu temannya, Randy, dengan bercanda. Farul tidak menjawab, ia duduk dengan kasar, mengambil gelas kopi yang belum disentuh di meja, dan meneguknya dalam satu tarikan nafas. Iya bro, lo kenapa sih? Kok tumben banget muka lo ditekuk itu? Tanya temannya lagi, Edo, yang paling mengenalnya sejak SMA. Farul pun membanting gelasnya ke meja hingga isinya sedikit tumpah. Wah, gue muak. Gue benar-benar gak habis pikir bro. Teman-temannya pun mulai serius. Biasanya Farul memang sombong dan juga sedikit angkuh, tetapi jarang sekali ia benar-benar marah seperti ini. Edo mencondongkan tubuhnya ke depan. Loh, ada apa bro? Coba ceritain, siapa yang bikin lo sekesel ini? Farul mengusap wajahnya kasar, lalu menatap mereka satu persatu sebelum akhirnya berkata, ya cewek yang gue incar, Nabila. Terus dia lebih memilih cowok lain. Wah, siapa? Barul. Seketika suasana di meja itu hening. Beberapa saat sebelum akhirnya Randy tertawa kecil. Jadi maksud lo marah, lo kalah sama sepupu lo sendiri yang miskin itu? Gila ya. Tatapan tajam Farul pun membuat Randy langsung berhenti tertawa. Edo menggeleng kepala saat itu. Santai dulu lah. Gue juga gak nyangka sih, Nabila itu kan cewek cantik. Gue pikir dia bakal lebih memilih lo yang jelas punya segalanya dibanding Barul, yang cuma anak teknik biasa. Farul mendesak kasar. Ya gue juga pikir gitu sih. Gue coba udah deketin segalanya, ngajak jalan kek, kasih perhatian.
Tapi ya dia malah milih lebih cowok itu. Gue gak ngerti ya, Do. Aneh. Edo pun mengusap dagunya berpikir, apa mungkin dia cari yang nyaman, bukan sekedar materi? Alah, bullshit, Do. Cewek itu pasti lihat duit juga. Dia cuma belum sadar aja siapa yang lebih pantas buat dia. Randy yang dari tadi diam tiba-tiba tersenyum licik. Gue punya ide, bro. Apa? Randy mendekatkan diri ke arah Farul, berbicara dengan suara yang sedikit pelan. Kemarin gue dapet info nih dari tetangga gue. Gimana kalau lo pakai dukun aja? Gila ya lo. Farul pun langsung menegang. Lah, lo mau terus-terusan kalah sama Barul? Kalau lo pakai cara biasa dan gak berhasil, kenapa gak coba pakai cara lain? Edo menatap Randy dengan ragu. Emangnya lo serius? Ini bukan main-main lo, bro. Gue gak mau buat anak orang mati. Randy menyeringai. Gue gak main-main, bro. Gue kenal orang yang bisa bantu. Dukun itu dijamin lah sakti. Apalagi hanya bikin jatuh cinta. Kalau lo mau, kita bisa atur pertemuan. Farul terdiam saat itu. Dalam hati ia masih menolak ide itu. Ia bukan tipe orang yang percaya hal mistis seperti itu. Tetapi di sisi lain, ia sudah mencoba segalanya dan tidak ada yang berhasil. Gimana ya? Awalnya gue juga gak percaya, bro. Tapi gue pernah lihat sendiri hasilnya. Teman gue dulu pakai jasa dukun buat dapetin cewek yang gak bisa dia deketin. Dan sekarang cewek itu malah tergila-gila sama dia. Lanjut Randy, berusaha meyakinkan Farul. Farul pun mengusap wajahnya lagi berpikir dengan keras. Gue masih gak yakin. Emangnya masih ada cara lain yang bisa gue coba? Edo menepuk boba Farul. Ya kalau emang masih bisa pakai cara biasa, mending lo coba dulu deh. Tapi kalau semua mentok, gak ada salahnya kan? Lihat opsi lain. Farul terdiam. Ia masih ingin percaya bahwa ia bisa menangkan Nabila tanpa harus menggunakan cara yang tidak masuk akal. Tetapi jauh di dalam hatinya, ia juga tahu bahwa Nabila semakin jauh dari jangkauannya. Akhirnya ia pun mendesah panjang dan berkata, ya udah, nanti gue coba dulu deh cara gue sendiri. Tapi kalau tetap gak berhasil, gue bakal pertimbangin. Baguslah bro kalau lu udah siap. Kabarin gue aja ya. Gue yang bakal semuanya. Tapi kalau gak berhasil lagi pakai cara dukun itu gimana? Ya lo bisa santet aja tuh si Nabila. Ya gimana kek, bikin wajahnya hancur, atau bikin dia, ya pokoknya bikin dia menderita lah. Gila juga ya Loren. Farul pun saat itu hanya mengangguk, lalu meneguk minumannya lagi. Di dalam pikirannya berbagai strategi mulai tersusun. Ia pun akan mencoba semua cara yang mungkin. Tetapi jika semuanya gagal, mungkin ia akan mengambil jalan yang selama ini tidak pernah ia bayangkan. Ia tidak akan membiarkan Barul menang, dan ia tidak akan membiarkan Nabila pergi begitu saja. Apalagi setelah Nabila mengejeknya di depan Barul sepupunya, membuat harga dirinya hancur seketika. Saat itu Farul benar-benar memikirkan apakah dia nanti akan melakukan hal itu. Jika dia ingin memberinya aji-aji kepada Nabila, jika tidak sampai ataupun tidak terjadi, dia mungkin saja bisa menyantet Nabila dengan membuatnya menderita agar wajahnya hancur. Sampai di sini dulu ceritanya. Tunggu kelanjutannya di part selanjutnya. Bagaimana? Apakah Nabila akan bisa bersama dengan Farul? Tunggu di kelanjutannya.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.